Kembali lagi di Doseng Podcast, tempatnya bercerita, dan hari ini gua kedatangan Ucup the Smoker. Acoy. Smoke every day. Ah, Smoke every day. lu emang angkatan laut di One Piece ya? Kenapa tuh? Oh, smoker. Apa smoker tuh apa? Karena gue sangat suka ngerokok. Oh. Ngerokok adalah bukan lifestyle lagi. Apa tuh? Itu Jiwa. Jiwa. Masa. Kok bisa nebak sih lu pikiran gue? Emang podcaster handal ini. Terlalu memuji. Iya. Gimana, Mang? Liburan Lebaran nih? Ya gini-gini aja. Kemana? Ente mudik nggak sih, Mang? Gue kebetulan mudik Kemana? Jakarta. Ya, bukan mudik itu mah. Jakarta kita mudik. Wih, makanan dulu, iklan. Ya, Short karamel. Wih, mantep ini. Uncle Sen. Nih. Ini apa nih? Oh, kosong. Iya. Kok kosong disajiin. Nah, ada ini. Kopi juga, Mang. Kopi apa nih? Kopi americano. Oh, Makasih, Mas. americano. Makasih, Ini. Mas. Oh, americano. Nah, kita lagi konten podcast ini kita syutingnya di Uncle San. Wih, kafe termantep di Ciledug. Ciledug punya. Dan ini lagi ada apa? Dia lagi grand opening Kopi Corner. Uncle San tuh lagi baru buka. Bedanya apa tuh, Kang? Bedanya tadinya kan dia cuman resto aja. Oh, restoran awalnya. Iya, resto menu makanan, cemilan. Nah, Oh. sekarang dia punya Kopi Corner sendiri. Kopinya mantap-mantap nih. Ini gua dari tadi sampai nambah tuh. Iya, ada americano Iya. biasa, dan ada juga ini salted caramel, kopi salted caramel. Tunjukin dong. Enak udah. Enak ya. Uncle Sen nomor 1 di bumi. Gimana? Lu berarti bukan orang perantau ya? Sebenarnya perantau, cuman turunan perantau lah, gimana ya? Bapak gua sama mama gua perantau. Tapi gua udah lahir di sini. Lahiran Bekasi apa Jakarta? Jakarta Timur, Oh iya, teman-teman. Cipinang. Ucup Smoker ini, gua masih belum nyaman nyebut lu smoker. Gak apa-apa, nyamanin aja. Lama-lama kan nyaman. Oh iya. Ucup Smoker ini temen gue di Sekolah Pecahkan, miliknya Panji Pragiwaksono. Sekolah stand up komedi pertama di Indonesia. Wih, oke. Sebenarnya udah ada sekolah stand up sebelumnya. Apa tuh? Punyanya siapa tuh? Yang suka dikata-katain stand up yang botak bapak-bapak. Oh iya, Yang di beliau Metro. lah ya. Siapa namanya? Gue juga penasaran siapa namanya. Bapak-bapak legend tuh. Ini lupa gue juga. Iya, siapa sih namanya? Ya dia juga bikin kelas komedi lah ya. Mm-mm. Nah kalau yang ini kan yang pas kita nih emang konsepnya sekolah bro. Oh, yang sekolah ya? Iya. Oh iya, Kalau sekolah itu kelas pertama. biasa aja, cuman kalau ini emang konsepnya sekolah waktu itu kan. Lu ikutan yang setengah semester, 1 semester apa yang 2 semester? Gua 3 bulan. Gua 3 bulan karena emang susah kan bagi waktunya susah. Karena kerjaan gua tuh kadang-kadang Sabtu masih kerja. Jadi sekolah apa Pecahkan ini dia sekolah konsep kelas yang emang continue selama 1 tahun. Setiap tahun. minggu ya? Setiap hari Sabtu. Setiap Ya. hari Sabtu. Seminggu sekali setiap hari Sabtu kita belajar stand up comedy tuh dari mulai yang basic sampai ya, stand up teknik-tekniknya, punchline. bahkan sampai yang semester 2 tuh belajar gimana cara ngelola bisnis bikin show. Oh, gua nggak ada. Kan gua baru cuma 3 bulan. Iya ya. Gua nggak ada Kenapa sih lu tiba-tiba keluar kayak gitu, Bro? Tadi waktu, masalahnya waktu. Oh, Sebenarnya emang miskin aja sih. masa? Buat yang nggak tahu, sekolah Pecahkan itu 8 juta, teman-teman. Dan 2 semester. 2 semester, 1 Iya. tahun, ya kan. Dan gua tuh ngambil yang cicilan bulanan. SPP, bayar SPP. SPP. Gua juga gua tuh sebenarnya ikutan yang 1 semester doang. Tapi lu lulus sampai semester 2. Enggak. Hah? 1 semester doang. Beneran 1 semester doang. 6 Semester bulan. 1, semester 1. Semester 1. Nah, kalau tahu semester 2 ada membangun bisnis? Karena kan pas abis di akhir semester 1 itu dikasih tahu lah, dikasih review nih semester 2 tuh akan ngebahas apa sih. Oh, Dikasih tahu sama Bang Zi, kepala sekolah kita. Bang Zi. Zibaraba. Oh, Zibaraba. Iya. Oh, tahu Zibaraba kan? Bang Zi udah lupa dia. Tahu gua. Udah lupa Bang Zi. Yang orang komika tahu gue. Orang komika, Mm-mm. Comika. Comika. Iya. Yang apa coba? Yang jokesnya yang mana? Jokesnya yang paling lucu.
Jalan-jalan ke Bekasi. Ngarang aja lo. Lupa gue yang mana? Zi yang ngurus ya? Bang Itu Abi, Bang itu Abi. Bang Abi. Yang mana coba? Ini konten podcast ini khusus buat ngingetin dia Bang Zi itu siapa? Bang Ji. Ayo. Bang Haji ya, tahu-tahu Bang Haji. Bang Haji. Jakarta Pusat kan? Bukan, Zibaraba. Zibaraba. Jakarta Utara? Iya. Lupa gue. Lupa. Ya, lu ciri-cirinya dong apa biar gue ingat? Ada matanya. Wow. Kucing juga ada mata kucing. Itu yang gemuk-gemuk, yang berewokan, yang Arab. Gemuk berewokan Arab. Habib. Ya Allah. Gemuk berewokan Arab. Putih. Yang pakai kacamata Arab gemuk. Oh, gue punya pengalaman buruk sama beliau, makanya gue lupain. Udah guys. Oh tuh namanya Bang Zi. Lupa gue. Gue inget, tapi gue inget dia lumayan sering kan muncul. Kacau lu, Cuma kacau 3 lu. bulan, Kang. Kacau lu. Gue cuma 3 bulan, maklum lah. Tapi ya, beliau apa ya? Gua kenal sama Ucup Smoker ini dipecahkan lah gitu. Oh. Sejauh itu apa sih yang bermanfaat buat lu, Bro? Wih, bermanfaat banget. Gue jadi mengerti bahwa investasi itu harus hati-hati. Karena 8 juta nggak worth it. Investasi bodong ya? Iya, investasi bodong. Soalnya ya gue ngerasa emang terlalu terbebani sih sama SPP-nya. Jadi gaji bulanan gue tuh selalu, ya lu lah, kalau lu kan udah manajer. Ya sama aja Bukan gajian sama babu. sebulan juga. Ini apa nih? Ya, Tahu cabai garam? ya. Anjay. Makasih. Nih guys, ada tahu cabai garam. Ya. Bang, dada dulu bang ke Jangan, Bang. doseng. Nggak usah, Bang. Doseng podcast. Gak usah Bang, jangan diikutin Bang. Bang. Makasih Makasih, Bang. Tahu cabai garam. Nih bro, nyemil bro. Sikat. Enak nih. Coba kali ya, Coba. cabai garam. Cabai sama garam. Iya, tahu. Tapi ini ada ininya, ada tahunya. Iya. Tahu cabai garam. Oh, tahu cabai garam. Mecin nggak ada? Ada. Kalau tambahin kecap berarti tahu cabai garam kecap. Betul. Tambahin jeruk, tahu cabai Cabai garam, jeruk, kecap. Bukan apel. Bukan. Nah, begitu guys, hasil belajar 3 bulan. Anjing. Maaf. Gak boleh ngomong anjing ya? Boleh. Oh iya. Ya kan anjing hewan kan? Iya benar. Maksud lu anjing hewan kan? Nah, menarik juga tuh anjing. Nah, ya. Enggak. Oh. Lu 3 bulan apa yang lu dapet dari sekolah pecahkan? Ya paling belajar investasi lebih baik lah. Terus kedua, sebenarnya stand up-nya ini yang nih mau masuk kedua nih. Yang kedua itu secara stand up. Gini bang, gue kan emang suka nulis dari dulu. Sebenarnya dulu gue penulis blog lumayan terkenal. Nggak terkenal sih, rame lah. Blog gue rame. Kenapa harus? Nggak apa-apa lu mau ngaku terkenal juga nggak apa-apa. Tapi rame, sempat hype tuh blog gue. Gue blogger. Gara-gara Raditya Dika juga. Apa nama blog lu? Sekarang udah ketutup. Namanya Ya, apa namanya? Motilius. Motilius. Lu nulis apa di situ? Motivasi. Wah, say. Jadi Lu sekelas sama Mario Teguh lah ya? Enggak, beda kelas kita. Jadi waktu itu gue tuh menghabiskan waktu gue selama sekolah ya, membaca dan menulis. Nah tapi jeleknya gue, ketika gue udah kerja gue udah nggak pernah nulis lagi. Jeleknya itu habitnya udah nggak kebentuk lagi. Rame banget blog gue dan udah di AdSense. Emang blog ada AdSense-nya dulu. Susah loh, blog itu lebih susah AdSense-nya. AdSense-nya. Coba Coba apa? ya, Motilius masih ada nggak ya? Dan setelah sekian lama lu nggak pernah nulis lagi apa segala, akhirnya ketemu. Masih ada nih, Motivasi Licius. Wih. Impian dan tindakan lo harus balance. Asoy. Tahun berapa nih? 2016. Nanti kirimin linknya ke gua ya. Siapa yang bikin tuh? Ucupers. Asoy, coba. Ya, perubahan membuat diri kita menjadi manusia lebih. Kirimin bro. Jangan malu ah. Ah? Malu ah. Beneran. Nanti gua masukin di deskripsi. Oh. Kalau ada yang mau tahu nanti linknya gua kasih di deskripsi. Udah ya. mau gua delete. Jangan dong. Gua delete. Karya itu. Nah, balik lagi. Oh. Jadi motivasi lu ikutan kelas pecahkan waktu itu pengen memulai lagi. Karena gua ngerasa kan gua dulu sering nulis. Cuman tulisan gua emang berantakan. Jadi nggak ada kayak bridgingnya gitu loh. Gua asal nulis aja nih. Jadi kan kalau di stand up itu kan kita kan memang mengasah tulisan. Cuma gua nggak expect-nya nggak ada bahasa Arabnya tuh di kelas kita. Padahal gua tuh
harus balance dong. Kok Lucu bahasa? sama ngaji tuh harus balance. Masya Allah. Gue nggak suka makanya sama kelas stand up itu. Karena nggak ada Gak ada ngajinya. ngajinya, parah. Punchline di mana ini bos? Ya, tapi itu karena emang ya itulah. Tapi gue nggak merasa dapet juga sih, nggak ngerasa dapet karena cuma 3 bulan karena ya. 3 bulan. Apa yang diharapin? Dan gue jarang masuk 3 bulan itu. Betul. Gue jarang dateng. Tapi sekarang dia mulai aktif lagi guys. Setiap minggu datang open mic di JBS. Enggak juga. Kreatif. Kalau sempet aja, Iya. Hampir setiap minggu lah ya. hampir lah. Hampir. Sebulan 2 minggu lah. Hmm. Gue dateng. Tapi ya balik lagi masih belum berani. Nah, Beda hype-nya. ya itu mah namanya proses bro. Proses. Masalahnya kan kita udah secara nggak sadar itu sekolah udah 2 tahun lebih ya. Iya. Udah 2 tahun yang lalu kan. Udah Tapi 2 gue masih tahun yang gini-gini lalu. aja tuh gue merasa anjir perasaan. Ya, bro. Lu kan udah kaya bro, udah sukses, pengusaha sukses. Mana ada Ngapain pengusaha, lagi anjing. sih? Gue karyawan anjay. Ah? Karyawan kita. Mana ada karyawan punya mobil guys? Ini punya kantor. Alah. Punya kantor. Kemarin aja guys nih, waktu nongkrong, lagi pas bukber nongkrong. Sampai dia mau berangkat nongkrong, bingung. Gue pakai yang apa? Yang mobil ras apa yang apa ya? Itu kan punya. Mobilnya banyak. Nggak banyak. Satu mobil kantor, satu mobil pribadi. Oh gitu. Dua kan? Nggak 2, mobil kantor kan. Oh iya. Mobil kantor satunya. Iya. Ya mau gimana lagi dapat. Ya. Alhamdulillah lah. Iya. Nah, gimana pun ceritanya, gue sih ngelihat lo udah pemuda yang sukses. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah mungkin stigma dari gue kayak gitu ya. Cuman Syukurin aja. gue pengen lo ngajak ngobrol di sini tuh apa ya? Kadang kita tuh suka ini ya, punya stigma ke orang ngegampangin gitu. Wah, dia mah udah sukses. Wah, dia ya kayak gue tadi lah. Wah, dia mah udah punya mobil, udah nggak perlu lagi usaha lah. Dia mah hidupnya udah nggak struggle. Ngomongin pemerintah ini? Hah? Ngomongin pemerintah presiden? Gua, ini mah ngomongin gua. Kirain. Ya. Nah, apa sih yang nggak gua tahu dari seorang Ucup smoker ini? Nama depan gue lu nggak tahu kan? Apa? Muhammad. Benar. Apa? Oh. Apa sih Muhammad Yusuf apa? Firdaus. Muhammad Andri Yusuf. Oh, Muhammad Adri Yusuf. Oh, Yusuf tuh nama belakang. Yusuf nama belakang. Ya. Ya itu. Apa sih latar belakang yang gua nggak tahu? Lu tuh orang yang seperti apa? Kenapa? Apa ya? Kenapa? Ketika sama anak-anak tuh diceng-cengin, lu orang kaya, mobil lu banyak tuh lu Dicengin nggak nerima. kaya gua. Iya maksudnya, mobilnya banyak itu dicengin-cengin begitu. Ya elah ya. Kenapa lu nggak nerima gitu? Kenapa? Ya karena emang bukan mobil gua pertama. Oh gitu. Kalau mobil pribadi gua yang gua beli sendiri, gua baru deh, boleh deh. Gua kaya beneran nih. Gitu. Cuma ini mobil fasilitas. Dari turun-temurun sama dari kantor. Ya menurut gue sih itu sih yang orang-orang nggak tahu ya. Dan gue juga nggak sombong, tahu gak sih? Iya. Iya, ini juga kita ngomongin kayak gitu bukan berdasarkan dia yang ngomongin, bukan dia yang sombong. Betul. Bener-bener POV dari gua aja. Gitu. Tiba-tiba aja gitu. Emang gue kan emang suka story sama cewek gue lah ya. Kemarin dicengin sama siapa sih? Ya sama orang-orang stand itu Habib. Sama Abi. Siapa-siapa gue bilang. Perasaan niat gue nggak sombong gitu. Emang kan gue suka story sama cewek gue di mobil. Asal. Ya tapi emang apa? Iya, nggak apa-apa. Masa gue harus keluar mobil dulu baru gue story? Iya. Ya nggak apa-apa kan? Iya, namanya anak Muda. anak apa? apa? Anak apa yang lucu? Anak Yang stand lucu? up masih Oh, nggak usah harus lucu. Anak stand up gitu kan, teman-temannya pada mulutnya pada Iya. tajam-tajam ya kan, jadi gitu jadi Nah, ceng-cengan. POV lu gimana? Emang gue sesombong itu? Maksudnya gue sepamer Nggak. itu? Lu nggak pamer, nggak pamer, cuman memang lu Apa? ya lu kelihatan highlight aja dari yang lain tuh Highlight? ter-highlight aja kalau lu oh dia kayaknya dari kalangan yang berada nih kayak gitu kelihatannya stigmanya. Enggak sih, gue nggak merasa seperti itu. Karena ya Lu dari keluarga seperti apa sih, Bro? bapak gue dulu adalah pedagang emas. Pedagang emas. No. Ya dulu sempat ngerasain dikit lah. Cuman nggak lama gue merasakan kenikmatan, bapak gue jatuh sakit. Innalillahi. Stroke. Jadi selama gue SD itu, memori gue tuh nggak pernah jalan-jalan ke Taman Safari, Ancol, Dufan. Ke RS mulu. Hermina Jatinegara sama Premier. Bolak-balik situ. Kalau enggak yang jauh-jauh lagi ke tempat om gue. Ini dari daerah Ciledug. Ya.
apa ya rumah sakit gue lupa dah. Ya selama lu kecil, lu nemenin bokap lu sakit aja ya, taunya ya. Abang gue udah pada gede tuh, kan gue anak terakhir yang Oh lu bungsu ya? bungsu. Abang gue udah pada gede dan yang di rumah tuh emang keseringan gue, karena gue masih sekolah. Oh. Abang gue tuh udah pada nikah. Hmm. Itu dia. Jadi memang alhamdulillah keluarga lu tuh ya awalnya keluarga yang berada, tapi ketika lu lahir tuh Iya, di kondisi-kondisi yang udah struggle ya. Itu dia. Makanya emang kayak gue sempat mikir kalau gue tuh pembawa sial. Oh, gue kecil bokap gue langsung sakit. Umur berapa sih lu itu? Apanya? Bokap Yang gue pas sakitnya? lagi sakit itu ya? Pas gue SD kelas 1. Berapa tuh umur? 6, 14. 6, 7, 7. 7 tahun. Tahun. Nggak perlu lucu. 7 tahun berapa Santai bulan? aja. Yang spesifik dong, 7 tahun berapa bulan? Ya 7 tahun. Ya sekitar 7 tahun lah. Iya. Iya, pokoknya ya sampai iri lah gue. Ah. Kalau ngeliat teman-teman sekelas kan, gue inget banget Kang. Jadi pas, gue lupa deh SD apa SMP deh. Gue lupa SD apa SMP ya? Nggak, bodo amat lah. SD dulu dah. SD dulu kan. Lu Iya, tadi ceritanya pokoknya SD. kayak ada momen liburan panjang kan. Dan pas kita balik ke sekolah, itu kita disuruh bikin tugas tuh sama guru bahasa Indonesia. Tapi gue lupa nama gurunya. Kita disuruh bikin, coba ceritakan liburan kalian ngapain aja. Ya cerita, ya liburan lah ya biasa ya tugas-tugas Tapi itu yang posisi udah klise. bokap gue udah meninggal kan. Nah, gue tulis dengan sejujur-jujurnya. Gue bilang, saya mengawali hari liburan saya dengan bangun tidur terus ke warnet. Ke warnet selama 10 jam. Kelas 6 SD, gue ingat banget tuh. Lu tahu guru itu ngegampar gue, anak kelas 6 SD. Oh, digampar. Kamu main-main ya? Cerita apa ini? Lah, emang liburan gue kayak gitu? Lu disuruh cerita liburan lu apa, tapi giliran Gue jujur. lu digampar. Digampar, katanya gue main-main sama tugas itu. Lah, emang nggak ada lagi ini. Lu iri ketika orang lain tuh kemana-mana. Nah, teman-teman gue yang sebelumnya kan kita suruh maju ke depan kan, suruh ceritain kan. Ya. Pada yang aku sama keluarga aku keluar kota, kemana gue Ke lupa lah. Bandung gitu Iya, kali pokoknya ya. keluar kota lah, atau enggak ke taman-taman apa. Gue ke warnet doang. Emang kesannya kalau setelah gede gini gue kayak, iya nih anak main-main deh. masa liburan ke warnet? Iya. Tapi emang kenyataannya gue ke warnet Kenyataannya doang. lu nggak liburan kemana-mana Nggak ya. kemana-mana. Emang di rumah aja ya. Wah di situ gue pusing tuh. Aduh, liburan gue apa ya? Bingung. Lu tapi gua jadinya jujur ngebohong? aja. Jujur, gue jujur jadinya. Ke warnet, kan warnet dulu kan member-member. Iya, main point blank ya. Gue zaman itu zaman Dragones, tau nggak? Dragones, tahu gua. Gue Pri Gua juga sama anak warnet juga gua. Pri sama Lunar Night. Ya, Tahu nggak Lunar Night yang mana? nggak tahu. Lunar Night nggak tahu. Nggak tahu. Nggak main DN. Nggak main, tahu nama-nama gamenya aja. Oh. Cuman gua main gamenya waktu itu cuman kayak main kabal, terus Kabal online? point blank, PB ya PB, anak-anak lah. makan-makanan, ya sama Facebookan. Gua mah udah Poker, main poker. 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 Terus apa tuh yang main-main apa? Ninja Saga. Ninja Saga sama mobil, ada mobil yang kecil-kecil tuh yang drag-dragan gitu dah. Oh, Mas Wanted. Iya, kayak gitu-gitulah. Mas Wanted. Nah, lu cerita pengalaman lu di Di warnet. warnet. Gue menghabiskan liburan gue emang di warnet. Soalnya lingkungan gue kan emang lingkungan kampung kan. Bukan Iya. kampung sih. Ya komplek gitu Ya ya. bukan menengah atas lah Iya. lingkungan gue. Jadi kita menghabiskan waktu di warnet doang. Iya. Dan zaman dulu gue ingat Dragonnya sama Ayoden. Wah itu udah combo gak punya Ayo hidup. dance, ya. Gak punya kehidupan tuh. Kalau lu main 2 game itu, waktu lu habis di situ doang. Lu ceritain sampai sedetail itu? Enggak. Cuman Gue cuma bilang gue ke warnet bersama teman-teman. Gue masih ingat ceritanya gitu. Bersama teman-teman aku menghabiskan. Dan esoknya aku kembali lagi main warnet. Gitu-gitu. Nah mungkin pas gue gede, gue ngerasa Emang main-main sih Emang- itu cerita. emang cerita main-main, emang gue main. Kan emang gue main. Ya, mungkin ya si gurunya nggak expect kali ya lu Nggak bakalan expect. cerita kayak gitu, digampar Mungkin lah ya. Di pandangan POV gurunya, masa anak kecil liburan kayak begini sih? Iya. Masa keluarga jahat mungkin ya? Makanya baik dia ngegampar gue, sadar. Oh, iya. sadar. Dan gue tuh udah ngerasa di situ dunia tuh emang gak adil ya. Nggak ada. Gue cerita sejujur mungkin, tapi yang gue dapat gamparan. Nah, padahal lu mau ngasih tahu bahwa lu tuh Jujur. ya, jujur gua nggak liburan kemana-mana karena ya kondisi gua tuh Emang nggak punya beda, duit. nggak punya duit, nggak diajak. Emak gue gak bisa berkendara, gak bisa naik kendaraan. Kan bokap gue tuh udah meninggal tuh waktu itu. Nah, berarti setelah bokap lu meninggal, ekonomi keluarga tuh ditanggung sama nyokap lu waktu itu. Alhamdulillah bokap gue ya adalah warisan-warisan. Ada warisan. Yang
Ya. masih bisa dibuat bertahan hidup lah. Masih bisa buat dimuterin lah gitu Bisa, ya. iya. Pendapatan bulanannya jadi ya nggak Di manage sama nyokap gua, lu. betul. Cuma gitu kan kita 5 bersaudara ya Kang ya. Tapi ya tetap sih kalau buat gua yang emang gua orang miskin dari kampung emang Ya alhamdulillah. cukup lah gitu ya. Gua nggak membohongi juga. Nggak menampik kayak. Iya, kalau tapi kan gua waktu itu kan coba tetap gua nggak bisa ngerasain hal-hal yang lain gitu. Dibandingkan Dibandingkan yang kakak-kakak keluarga, lu. kakak-kakak gua atau enggak keluarga-keluarga yang lain, teman-teman sejawat gua. Nah, lu yang bikin lu iri ya selain tadi temen lu libur keluar kota dan lain sebagainya, lu pernah dengar cerita nggak sih dari kakak-kakak lu dulu kakak diajak ke sini lo, lu udah kakak dikasih motor lo misalkan atau apa? Wah, gua tuh selalu iri sama kakak-kakak gua. Apa cerita-ceritanya? Dari waktu gua SD itu balik lagi zaman warnet kan. Nah, kakak gua tuh dibeliin komputer. Dan hak milik dia, ngeselin nggak? Itu benar komputernya di rumah. Gua nggak boleh main tapi. Paham nggak? Jadi kan gua ke warnet mulu jadinya. Itu tuh brengseknya abang gua, dan abang gua kuliah. Cuma kerjanya tiap hari main poker, mohon maaf ya. Main poker sama Ninja Saga abang gua tuh. Tapi mungkin dibisnisin, chipnya dijualin kali. Wah, gua nggak tahu, udah walau alam. Lalu alam bisawab. Bisa walau alam itu. Apalagi tuh cerita-cerita yang bikin lu iri? Motor. Jadi waktu gua SMP tuh anak-anak udah pakai motor kan ke sekolah. Motor sendiri, naik motor sendiri SMP. Di situ tuh gua iri, dengki. Nah, jadi abang gua zaman itu tuh Vespa tuh lagi hype. Nah, abang gua tuh dibeliin Vespa. Vespa yang Matic. Enggak, Vespa. Oh, yang masih kaleng. Masih kaleng. Vespa pokoknya dulu tuh udah legend lah. Kalau inget mah lawakan dulu, bukan lawakan sih. Kalau Vespa lewat kan ditonjok kita kan. Hormat lu. Tahu enggak? Enggak tahu gua. Ya, gak pernah nongkrong ya Kang Asep dulu. Gua bukan orang nongkrong, Bro, jujur. Ayo. Jadi kalau kita ini lagi nongkrong kayak gini nih Kang. Terus Vespa lewat, kalau kita nggak kayak gini, kita dipukul, kalau nggak dikeplak. Apa? Ya nggak tahu karena latar Vespa belakangnya, aja. karena Vespa. Karena Lu juga Vespa. nggak tahu kan? Tahu. Gara-gara apa? Gua tahu lah. Ya maksudnya kenapa harus hormat, latar belakang ceritanya apa? Oh, gua nggak tahu dah kalau itu ya. Nah, kan nggak tahu kan. Cuman pada respect aja sama Vespa dulu. Ngikut-ngikutin aja gitu. Iya, Kalau yang ada yang tahu maksudnya ucup, tanya anak Ciledug juga iya, gitu. kalau ada yang tahu maksudnya ceritain dong, gua nggak tahu di komen ya. Iya, dihormatin lah yang naik Vespa Dihormatin. dulu. Bener, dihormatin. Nah, itu tuh gue iri. Pas SMP, ya sebenarnya juga anak SMP minta motor juga brengsek sih. Iya. Tapi Ada apa lagi tuh? Terus bikin apa iri lagi? banget. Nah, gue tuh nggak pernah dikasih apa-apa. Ya karena emang ekonomi keluarga lu juga udah nggak baik-baik aja. Iya apa gimana? sih, benar. Itu juga sih. Apa gimana maksudnya? Nggak dikasih itu? mungkin- Apa karena lu masih kecil aja? Masih kecil, gue anak paling kecil. Dan abang gue tuh kayaknya terlalu banyak minta juga, paham gak lo? Ya jadi ke abang gue mulu. Abang gue beli PS, abang gue punya PS. Gue nggak pernah boleh main. Kamarnya dikunci mulu abang gue. Oh. Lu bayangin, sedih banget gak jadi adik. Nah. PS, komputer gue nggak pernah punya, motor nggak pernah dibeliin. Sepeda belilah. Cuma kan malu kita dulu. Paham gak sih? Malunya apa? Naik sepeda tuh udah nggak ngetren dulu. Iya, Udah pada naik motor. Iya. Zaman umur-umuran SMP tuh, ya. Dan akhirnya beli sepeda gue nggak mau. Sempat ada tuh nyaranin beli sepeda Wim Cycle kalau tahu. Iya, mereknya. tahu. Wim Cycle. Heboh, yang gitu kan? Hah? Yang ada jargonnya heboh. Yang gitu. Wah, gue nggak tahu tuh kalau Iya itu. begitu. Lu nonton iklannya enggak? Enggak. Wim Cycle. Enggak. Ya pokoknya itulah. Gue nggak mau. Gue udah diajak ke pasar rumput, tau pasar rumput. Tahu. Pokoknya gue banyak sepeda lah berjejer di situ. Nah, gue bilang, gue nangis, gue ngambek. Gue minta pulang, nggak mau, maunya motor. Nah, abang gue, sempat gue pernah nyolong motor abang gue. Kan kalau abang gue kan udah pada kerja ya. Nah, gue sekolah pagi mulu. Gue langsung bawa aja. Oh. Wah, langsung Lu telepon. curi? Iya, tiba-tiba polisi datang kan rumah gue. Oh beneran? Ternyata gue yang bawa motornya. Ini beneran cerita? Beneran. Itu saking gue irinya sama abang gue. Oh. Motor Revo gue ingat banget tuh. Motor Revo. Itulah makanya gue tuh dari kecil udah ngerasa dunia ini nggak adil. Kayak sesimpel bapak teman-teman gue tuh selalu jemput. Benar. Bapak gue sakit-sakitan di rumah. Itu gue udah kecewa. Bukan kecewa sih. Anak kecil gimana sih? Iya benar. Ngeliat pandangan happy family, sedangkan gue broken family.
itulah yang orang lain nggak lihat dari lu ya. Betul. Bahkan mungkin ya, maaf ya tante ya, mungkin nyokap lu juga nggak melihat perasaan lu yang itu mungkin ya. Nggak tahu kan, nyokap lu perasaan yang itu lu pendem sendiri kan. Tahu. Oh ini yang banyak gak tahu juga ya. Ya yang lu merasa iri tadi dan lain sebagainya, perasaan-perasaan yang tadi lu pendem sendiri berarti kan. Benar sendiri. Sampai gua kira orang yang ya stigmanya kayak bukan stigma. Ya orang-orang yang kayak lu yang sekarang kelihatannya enak gitu ya. Enak gitu ya hidupnya, nggak punya masalah gitu. Gua kira gitu. Masalah selalu ada lah Kang. Selalu ada ya. Kan kita kan hidup buat mecahin masalah. Emang cocok sih punya blog motivasi apa? Motivasi lisius. Motivasi lisius. Iya, dulu rame blog gue. Tapi udahlah. Kayaknya udah nggak ada AdSense deh. Nah, lu momen iri, dengki, apa kesel sama kehidupan lu itu berlangsung berapa lama, Bro? Lama banget. Apa sekarang udah berdamai apa belum? Oh, sekarang gue udah sangat berdamai. Nah, itu masa-masa lu apa ya, nggak nerima keadaan itu berapa lama tuh? Sampai SMP terakhir lah, SMP kelas 6 ya. Yang terakhir SMP kelas berapa? Kelas 3. Enggak, dulu SMP tuh sebutannya kelas 12 kalau enggak. Ya, kelas 12, benar. Bukan kelas 8, bener. kelas 9. 12 mah SMA ya? Iya, SMA, 12 SMA. Nah, lu kelas 9 udah mulai sadar. Mulai sadar gara-gara Apa tuh? Titik balik lu apa? Karena emang gue anak goblok banget. Dalam arti goblok dalam arti. Dari pendidikan, dari sikap, gue tuh bandel dulu. Dari dulu gue bandel. Gue selalu cabut ke warnet sampai akhirnya gue tuh pernah gak naik kelas. Kelas 1 SMA tuh gue gak naik kelas karena gue udah males banget. Karena hidup gue tuh di warnet doang. Nah, sampai akhirnya emak gue nangis-nangis. Emak gue nangis. Ya pokoknya dari singkat cerita gue tuh nilai paling goblok sampai akhirnya itu yang tadi kelas 6 gue pernah digampar kan gara-gara gue cerita ngarang. Kelas 3 SMP gue inget banget guru bahasa Inggris ngatain gue tolol di depan semua anak-anak. Karena gue diajarin gak pernah bisa. Bahasa Inggris? Guru bahasa Inggris ngatain gue, jangan deket-deket dia anak tolol. Sampai segitunya. Nah sampai akhirnya turn back-nya tuh di situ tuh. Gue inget banget tuh. Itu sebenarnya menyakitkan tapi gue berterima kasih. Di titik bahasa Inggris itu? Iya. Karena gue gak bisa apa-apa, matematika gue jelek. Semua pelajaran gue jelek lah, karena gue habisin waktu gue di warnet. Sampai gue dikatain tolol di depan anak-anak kelas itu, ya gue ngerasa ini udah kelewatan nih guru. Akhirnya apa kesimpulan pemikiran lu di saat itu harus apa? Balas dendam. Dalam bentuk? Gue belajar jadinya. Gue jadi, yang dari awalnya gue main warnet, gue jadi minta mama gue lesin gue. SMP tuh? Apa pas SMA? SMA sih. Pas masuk SMA tuh? Tapi itu pas masuk SMA gue tuh udah jadi minder banget kan, karena aduh gue goblok, gue gak pantas di mana-mana. Karena lu udah sadar diri. Gue goblok nih, sampai guru aja udah validasi gue goblok kan. Sampai akhirnya SMA gue gak naik kelas 1. Gue udah sepakat, udah gue gak mau lanjut sekolah. Gue gak mau lanjut sekolah, gue keluar dari sekolah itu kan, yang gak naikin gue tuh. Gue keluar dari sekolah itu, emak gue nangis-nangis kejar, tolong lah buat mama gitu. Wah di situ udah oke kata gue. Mungkin gue nggak enak. Ini saatnya lagi. Saatnya nggak enak nih ngeliatin emak gue nangis doang kan. Dan gue kan emang kerjaan. Jadi itu gue nggak naik kelas karena gue bolos terus. Jadi gue di rumah terus. Kerjanya ke warnet Di rumah, warnet rumah. Sebenarnya ke sekolah nggak pernah. Tapi ngebohong ke rumah orang tua apa enggak? Enggak, gue terang-terangan. Terang-terangan. Gue nggak sekolah, gue ke warnet jadinya gitu. Bukan yang berangkat sekolah, tapi belok ke warnet. Mak gue untungnya nggak pernah keras sebegitunya. Soalnya gua dulu juga sempat ada di fase itu kan. Lu gak naik kelas? Alhamdulillah enggak. Cuman maksudnya di era-era warnet zaman 2009, 2008-an mah itu kan itu lagi hype-hype-nya banget kan. Kita berangkat sekolah tapi belok ke warnet gitu. Gua juga ngalamin tuh kayak gitu-gitu. Sama. Itu dia. Nah, itu lu titik balik tuh, lu dilesin. Enggak, bukan dilesin, gua minta les. Dikasih. Itu berat juga tuh. Iya sampai itu makanya gue iri nih. Gue minta les doang nih ke hal-hal positif, mak gue nggak ngasih. Sampai akhirnya gue ngamen. Ngamen gue. Sampai segitunya bro? Iya sampai ngamen. Ngamen di sekitar rumah apa emang gimana? Seluruh Cipinang. Waktu gue kecil tuh ngamen. Itu SMP? SMP. Enggak. Udah masuk SMA.
Sama teman-teman Teman-teman lu warnet, ya? teman-teman Oh. warnet. Dua anjing nih, mak gue gak mau nyekolahin gue. Bukan gak mau nyekolahin gue. Sekolah kan gratis waktu itu. Iya. Gak mau ngelesin gue harus punya duit nih. Gimana ya, temen gue emang idenya kan cemerlang. Kita ngamen aja ketok-ketok pintu kata dia. Oh gitu. Ya udah. Dan waktu itu gue tuh lagi kena penyakit. Apa nih, kamera nggak lihat nih paha lu. Jadi di paha lu gue ini, gue Iya. lagi masak Indomie. Itunya patah gagangnya. Ke paha gue. nempel. Bukan nempel, panas. Panas ya. Melebur. Oh. Merah-merah semua kan. Nah itu kayak orang cacat deh gue. Jadi pas gue ngamen tuh celana gue naikin. Emang sengaja. Nunjukin paha. Biar orang lain kasihan. Iya, temen gue bilang, "Pak, kesian Pak, ini buat operasi." Wah. Terus kayak gitu Parah tuh. banget. Sumpah demi Allah. Ini masih ada bekasnya. Paha gue tuh kebakar. Bukan kebakar, melepuh. Kena Indomie. Lagi masak Indomie ketumpahan, patah ini gagangnya. Nah, buat semua orang yang dulu pernah ngasih duit karena kasihan, tagih sekarang. Cipinang Muara. Oh, Cipinang Muara gue Tahu. sambil gini-giniin paha malu sih sebenarnya kalau diingat-ingat. Akhirnya mak gue, walaupun uangnya tetap gak cukup buat les ya, akhirnya mak gue ngeliat. Usaha lu, Usaha karena gua. ngelihat usaha lu sebegitu kerasnya pengen les gitu ya. Dan gue sempat marah juga kan. Abang gue dibeliin motor, dibeliin komputer. Gue minta les. Pantesan gue dikatain goblok sama guru gue, mak gue gak mau ngelesin gue. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena gue main warnet mulu sih. Nah terbaiknya itu di situ. Gue gak naik SMA, gue masuk STM. Nah di STM kan muridnya pinter-pinter. Alias gak ada yang mau belajar. Dan gue tuh di STM itu ngeliat, wah anjing nih circle gue banget sebenarnya. Enak banget tuh ya. Nggak enak sih sebenarnya. Cuman mereka tuh nggak pernah mau belajar, tau nggak? Anak STM ya rata-rata ya. Anak STM siapa sih yang suka belajar? Gua suka. Lu STM? STM gua. Aneh, nggak kayak anak STM. Anak STM tuh pas zaman gue itu ya, Iya. kerjanya Ya, berantem. image-nya kan tawuran. Enggak, di STM gue juga Kayak tawuran, begitu ya, bunuh sama. orang. Sama. Walaupun gue nggak bunuh orang, maksud gue nih orang-orang nih pada nggak suka belajar. Maksudnya gue banget. Cuman di situ ada satu guru, Pak Mardiono kalau nggak salah namanya. Pak Mardiono. Setahu gue Halo ingat gue. Pak Mardiono. Dia itu mengajarkan logika, matematika. Gue tuh paling benci matematika kan. Bentar dulu, lu jurusan apa STM-nya? STM-nya gue grafika. Grafika tuh apa? Grafika multimedia. Multimedia. Ngedit. Terus lu diajarin matematika. Gue ketemu sama satu guru yang akhirnya membuka mata gue. Wah, matematika ternyata gampang loh. Gue awalnya benci banget kan sama matematika kan. Nah makanya gue selalu bilang ke ponakan-ponakan gue, minimal lo harus jago matematika. Kenapa? Karena nanti pelajaran yang lain Ngikutin. ikut logikanya. Ketika lo udah bisa masuk matematika logikanya kayak gimana, semua pelajaran jadi gampang kalau menurut gue. Coba lu elaborasi ini dah. Apa yang bikin lu akhirnya ngerti matematika pas diajarin nama Pak Murdiono apa? Siapa namanya? Mardiono. Lupa ya namanya Mardiono apa Murtiono apa saya lupa lah. Pak Mardiono. Apa yang bikin lu kok gampang ya? Cara ngajarnya Pak Murdiono tuh kayak gimana? Jadi kalau kalian lagi. Apa-apa. Kalau abang tahu kan matematika tuh sebenarnya kalau yang diajarkan gua sebelum-sebelumnya itu rumusnya panjang banget, banyak banget. Nama Pak Mardiono tuh jadi disimpelin. Apa enggak? Misalnya kayak perperan lah, tau nggak? 2 per sekian, X pangkat 2 atau gimana. Kalau Pak Mardiono tuh ngajarin rumus basicnya kayak AB plus A kuadrat min B plus AB. Wah ribet kan? Sama lah teorinya sama. Teorinya sama. Apa yang bikin Pak Mardiono bisa bikin lu paham tuh di titik mana? Gua nggak tahu ya, mungkin gua juga beruntung ya. Pak Mardiono tuh seneng juga sama gua. Oh. Dia tuh kayak ngeliat, wah ini anak STM satu-satunya yang mau belajar nih kayaknya nih. Yang ada harapannya. Yang ada waktu itu. harapannya, mungkin gitu ya. Pak Mardiono ngeliatnya gitu. Sampai akhirnya setiap UAS atau UTS, Pak Mardiono tuh bilang, lu kalau dapat nilai 90 minimal, gua kasih lu 100.000. Waktu itu. Wah Pak Mardiono tuh. Gue inget banget, dan gua doang. Teman-teman yang lain gak di challenge kayak gitu. Nah, mungkin karena lu dideketin sama Pak Murdiono dengan cara yang benar, Bener. dikasih motivasi juga 100.000, Iya bener. lu tertantang mungkin ya. Tertantang. Dan sampai UN tuh dia masih taruhan sama gua kan. UN itu Pak, gue bilang sama dia, ayo Pak kita taruhan lagi. Gua kalau nggak dapet cepet UN, gua lari di GBK 100 kali, Wih, 100 putaran. lu malah bikin challenge ya sendiri ya. Dan alhamdulillah pas UN di STM ya, 97 sih gua. Kebetulan gue juga punya pengalaman yang sama kayak lu. Kayak gimana tuh? Soal matematika ya. Mardiono juga? Pak Mardiono juga. Gimana? Iya apa?
Ya mungkin ya hampir rata-rata anak sekolahan tuh pelajaran yang paling dibenci tuh mungkin matematika, Yes, benar. bahasa Inggris gitu. Tapi paling ini matematika karena sulit. Sulitnya itu menurut gue ya setelah disadarin sekarang, kebanyakan guru-guru itu ngajarin teori hanya sejelas teori aja. Nggak dikasih pendekatan-pendekatan yang bikin muridnya paham. Iya, pendekatan yang bisa bikin muter otak Iya. muridnya. Misalkan lu sama gue kan pemahamannya bisa beda. Betul. Ya kan? Apa penyederhanaan desimal kayak gitu-gitu kan? Betul. Bilangan pecahan kayak gitu-gitu gimana, ya. bagi-baginya gimana. Ada yang pecahan gini Iya. kali. Sebenarnya kan tinggal disederhanakan lagi. Bisa jadi misalkan kalau gua paham, lu nggak paham, mungkin ya ini harapannya guru tuh bisa lebih mendekati ke personal. Betul, benar. Apa sih lu nggak pahamnya di apa sih? Nah, Gua nggak pahamnya di mana sih? Nah waktu itu gua dari SD sama SMP juga sama. goblok juga sama. Cuman di SMP itu kelas 1 gua dapet guru yang keren. Ranking 10 gua. Itu nggak ranking. Ranking 10 tapi dari 30 orang dong. Ya lumayan lah. Lumayan. Guru matematikanya namanya Pak Nende Setiaji. Itu masih apa lu ya? Itu Setiadid maaf ya Pak Nende Pak. Beliau ngajarin gua tuh lebih apa ya? Lebih gampang aja ngasih banyak analogi. Analogi misalnya? Ya misalkan Ani membeli ini. Misalkan 1/2 dikali 2/4. 2/2 misalkan. 3/2. Misalkan kalau secara 3/2. teorinya kan cuma dikali silang Ya. gitu-gitu. Misalkan gua nggak ngerti tuh Pak Nende ngasih analogi lain. Oh iya paham. Ya, pokoknya sampai benar-benar ngerti semua, baru lanjut tuh. Oh ya gue paham. Itu yang membuka mata gue tentang matematika. Betul. Tapi kelas 2, kelas 3 SMP, gua nggak nemuin guru matematika yang baik lagi nih. Sampai ketemu di kelas 1 STM. Itu ketemu lagi sama Bapak, maaf ya. Ya sama kan lupa juga kan. Sama. Tapi beliau udah meninggal. Almarhum. Gue gak tahu gue. Ya. Kabarnya gimana? Iya kan guru gua. Gue juga guru gue gak tahu tapi Oh kabarnya. iya. Maksudnya ini guru gua yang itu beliau juga ngasih pemahaman yang beda lah dengan guru matematika lain. Gue juga sama tuh punya kesulitan belajar matematika. Sama betul. Mungkin gitu ya tantangan guru-guru di sekolah ya. Iya. Kalau punya murid-murid yang spesial kayak kita nih, Kita nggak spesial lah, masih normal lah. pemahamannya perlu berulang kali ya, 2-3 kali lebih sulit lah gitu ya. Itu sebenarnya benar sih. Dan gue hoki banget sih sebenarnya ya. Ketemu guru yang benar-benar care. Nah dari situlah lu punya titik balik buat ngelepas belenggu lu soal ya habit lu ya tentang lu yang tadinya lu pemalas, lu tuh marah terhadap kehidupan. Betul. Di situ lu mulai keluar usaha lu sendiri. Betul. Gitu ya. Ya bener sih kata orang-orang, semakin kita di pressure, semakin kita tuh tahu hidup ini kayak gimana, bro. Makanya gue tuh kalau hidup ya di pressure biasa aja. Kayak contohnya kayak pas kerjaan gue nih, kan gue sebagai marketing. Teman-teman gue tuh semuanya rata-rata ngeluh. Marketing kerjanya berat banget kan. Harus ngejual kan? Apa? Harus ngejual kan? Selain itu kan kita dituntut target. Teman-teman gue semua ngeluh. Rata-rata. Kayak dia nggak nutup target nih. Curhat. Anjir lah, padahal baru bulan ini doang gue nggak nutup target tapi gue ya udah sih mengapa. Iya. Dan gue tuh udah terbiasa kalau gue udah ditekan kayak gitu ya gue cari solusi pasti. Nah itu menurut gue gara-gara matematika. Lu ngerasa di situ lu punya skill ya juga ya. Betul. Jadi ketika orang lain kesulitan menghadapi kehidupan sekarang, lu ngerasa udah tough karena pengalaman-pengalaman lu tadi. Itu dia. Gue tuh udah. Lu marketing apa sih sekarang? Marketing benang bedah. Benang bedah kedokteran. Ya kedokteran dong. Bedah apa lagi? Iya. Apa? Dead air nih mas. Apa? Lagi lu ngelawak. Ngelawak begitu. Terus. Benang bedah, lu nyuplai ke rumah sakit. Oh, rumah sakit. Apa lu masarin doang? Sebenarnya gini nih. Jadi nama kerjaannya itu namanya produk spesialis. Jadi kita dituntut untuk memahami semua produk yang kita jual.
Jadi produk spesialis ini perannya itu buat memberitahu para user, para operator atau para pemegang benang atau jarum, dia itu informasinya harus bisa nyampe ke para operator. Kenapa? Karena bedah itu krusial. Operator ini di sini berarti dokter. Dokter atau perawat OT, Oh. perawat operating theater. Ya, dua itulah. Iya, ya. Terus karena balik lagi penyakit itu berkembang. Iya. Data itu berkembang juga secara nggak langsung. Maksudnya nih, kasus bedah itu kebanyakan tumor yang disebabkan karena ini. Pasca bedah ini ada apa aja nih kejadiannya, efek pasca bedah kepada pasien ini setelah dijahit atau setelah dioperasi ada apa aja. Nah itu berkembang mulu angkanya. Nah makanya produk spesialis ini sangat penting buat mengasih tahu informasi-informasi ini. Oh. Paham nggak? Jadi user tuh lebih aman. Contohnya gini gampangnya. Ya operator itu lebih aman. Apa user? Iya biar apa operator iya user. User tuh lebih aman. Jadi sering terjadi ya di kasus bedah. Gua nggak menjatuhkan sebuah brand atau menjatuhkan sebuah perusahaan ya. Lu pernah denger gak jarum nyangkut? Jarum. Nih, lu di black perut lu, set, usus lu kelihatan. Jadi yang dijahit misalnya usus lu atau daerah-daerah yang ada yang paling gampang hernia. Iya, benar. Hernia. Jadi bagian hernianya tuh udah diambil, diangkat, dijahit. Jahitannya jarumnya patah di Nyangkut. organ lu. Iya. Patah cetas. Wah, nyangkut. Dan itu kecil kan? Salurannya kecil. Betul. Lu bayangin gimana cara operator ngambil. Berat banget kan? Betul. Nah, itu yang harus kita jaga. Kita harus punya produk yang sebagus itu supaya nggak ada kejadian-kejadian kayak gini. Jangan sampai produk lu jelek dan patah itu. Nah, produk spesialis lu ini yang lu jual apa produknya? Hanya di benangnya aja apa semua aksesoris yang terkait? Iya, terkait OT, dengan terkait operasi. Oh. Ya ada hemostasis. Hemostasis itu pendarahan. Hemostasi pendarahan apa produknya? Nggak usah disebut lah ya, takutnya. Enggak, maksudnya ya apa? Benangnya maksudnya apa? Bukan benang ini. Obatnya? Bukan obat. Jadi dia tuh kayak semacam kayak kapas. Oh. Bukan kapas juga sih. Ya, kayak kain yang misalnya nih, lu kan dijahit, nanti kan berdarah tuh dijahit. Terus ngucur-ngucur darah kan. Nah, hemostasi ini bisa buat nyumpel lah ya. Bukan nyumpel, meredakan Pendarahannya pendarahan itu oozing namanya kalau di situ. Gue juga suka ngeliat ini apa video-video yang viral apa FYP gitu soal kedokteran. Yang ini suster joget-joget di operasi. Bukan. Oh, itu parah tuh. Bukan ini dia videonya video animasi gitu. Jadi misalkan ada pendarahan gitu apa. Jadi ada produk yang kayak kapas gitu. Nah, ditempelin ke situ jadi si pendarahannya nggak ngucur lagi. Berhenti gitu. Iya itu. Yang gitu kan? Itu namanya hemostasis. Hemostasis. Namanya oozing. Apa? Oozing. Oozing. Oozing itu artinya bocor. Kebocoran. Lu paham bahasa-bahasa begitu ya? Nah itu yang harus kita kasih tahu ke para user. Karena gini, user itu kan tugasnya berat. User itu udah ngejahit. Masa dia teori harus hafal juga. Bukan teori bener, mereka harus hafal. Tapi harus diingetin juga dong. Iya. Terus kita harus update juga. Sekarang nih angka kasus bedah nih, pasca bedah ya. Itu banyak macam. Contohnya kayak benang nggak steril. Jadi infeksi berkelanjutan jadinya. Oh, ya benar-benar tuh. Bahaya kan. Ada kasus keluarga gua juga yang akhirnya dituduh diasumsikan jadi malpraktek. Keluarga lu? Ada juga. Maksudnya yang malpraktek keluarga lu? Bukan. Korban. Ada korban malpraktek, cuman ya, gua juga nggak tahu ya penyebab aslinya kayak gimana. Karena kan itu eksplisit banget. Eksplisit. Ya. Jadi mungkin bisa jadi penyebabnya salah satunya jarum murah, infeksi dari jarum atau benang yang murah. Karena jadi luka permanen akhirnya. Di mana? Di bagian mana? Daerah tangan. Di sebelah kiri. Bukan sebelah kiri, maksudnya tangan kan gede nih. Satu ambil. Ya pokoknya bukan tangan. Bukan kiri atau kanan. Gua nggak bisa kasih tahu, maksudnya itu kan personalnya dia ya. Rahasia lah ya. Ya pokoknya dari bagian tubuhnya lah gitu. Jadi ada infeksi. Ya sampai akhirnya jadi cacat permanen gitu. Cacat permanen, ya. Nah itu yang bahaya. Karena ya sorry bukan ngejatuhin sebuah brand ya. Karena ya balik lagi, mungkin bukan operatornya yang salah. Jadi gini Kang,
Jadi kan jarum tuh kecil banget ya. Kalau misalnya lu ada kasus jantung, mau ngejahit jantung. Betul. Jarumnya kan pasti harus kecil banget. Benar. Nggak bisa yang, nah gimana cara bikin jarum kecil itu kuat, nggak patah, misalnya nggak tumpul pas lagi dijahit. Jadi tuh banyak kasus tuh setiap dijahit, jahitan pertama set masih kuat, jahitan kedua kuat, jahitan ketiga udah mulai keras, jahitan keempat jadi udah ngetumpul sendiri. Nah produk-produk gue alhamdulillah yang gue bawa tuh top quality banget, karena all the world pakai benang gue, all the world ya, semua dunia. Bukan almost, All the itu world. udah basic, bahkan ya dokter-dokter yang lagi pendidikan itu wajib pakai benang gua. Brandingnya bukan Benang branding. ucup tuh namanya ya? Bukan. Perusahaan gua, maksudnya dari perusahaan Oh, gua. iya. Karena apa? Kenapa orang belajar harus pakai itu? Karena itu paling aman. Orang tuh udah mengakui itu. Iya. Bahayanya gitu. Karena komplainan user kan aneh-aneh. Ada benang nyangkut. Iya. Ada yang putus sendiri pas lagi ngejahit. Lu bayang lu ngejahit, putus gimana nih? Kalau putusnya mending di sini nih, pas dia lagi narik kan, putus di sini. Kalau putusnya di bagian tengah. bagian organ, Nyambungnya gimana? berat. Iya. Makanya. Gue juga seru tuh ngeliat video-video operasi. Kalau lu suka nonton film Korea nggak? Enggak suka gua. Jadi di film Korea itu, gue jujur akui bagus banget kalau film Korea drama Korea itu dia yang porno. Bukan. Mengekspos kedokteran di sana. Kayak gimana? Ya misalkan ya dramanya drama percintaan ya, cuman misalkan dokter. Taruh orang setua lu masih nonton drama percintaan? 2 tahun yang lalu. Janggal. Tapi seru. Oh, seru. Emang gua setua apa sih bro? Ya. Baru 30 tahun gua. Gua aja kayak gini tuh nontonnya udah podcast pendidikan, Anjay. Al-Quran, zikir. Anjay. Orang setua lu masih nonton drama aneh sih. Enggak, gua. Iya. Film yang gua ingat itu ini. Apa ya? Tren to Busan. Bukan. Zombie. DOTS. Apa tuh DOTS? Descendant of the Sun. Oh. Itu kedokteran. Terus ada juga Doctor Strange. Itu Marvel aja. Ada Doctor Strangers atau apa? Ada Korea? Iya. Bisa magic juga, dokternya bisa magic. Betul. Bisa teleportasi. Iya. Jadi dia benar-benar mengekspos gimana cara dokter mengoperasi. Nah, yang lu sebut-sebutin itu kebayang sama gua karena di filmnya digambarin kayak gitu. Jadi dia meranin itu. Oh iya. Katanya lu nggak suka film Korea. Gak suka filmnya tapi gua aktornya. Jadi dia lagi ngoperasi ada nutup katup jantung kayak gitu-gitu kan. Ya. Operasi ngeri itu. Shot misalkan lagi ini tuh langsung putus di dalam. Ada kasusnya? Iya. Di film itu? Di film itu. Itu detail banget sih. Detail. Itu makanya gua respect kalau film-film Korea menceritakan atau mengekspos dunia kedokteran, gua respect di situ. Bagus sih. Apa filmnya? Doctor Strange? Doctor Strangers kalau nggak salah. Lu jangan ngarang. Bener. Yang punya filmnya marah lu. Bener. Ini Asep ngomong di podcast bahasa film kita Doctor Stranger padahal kan dokter. Kalau Muslim. yang nonton tahu film Doctor Stranger nih DM ke dia. Oh ya udah. Ya. Siap. Ya itu berarti lu ngejual produk-produk yang begitu ya. Keren lu. Apa jangan manggut-manggut apa direspon. Keren apanya? Ya keren maksudnya ngejual produk-produk yang berguna buat manusia lah gitu ya. Kehidupan manusia. Benar. Tapi ngejualnya mahal nggak? Mahal. Kita tuh karena ini nih, bro, kaum kapitalis ini nih. Orang boleh di-pause dulu gak? Bos gua nih nelpon mulu. Oh, boleh. Bentar ya. Telepon dulu. Sep. Sabar menit, Sep. Hampir berapa menit? 53. Di pause dulu boleh nggak? Udah, jangan lagi. Sorry ya. Iya. Nggak apa-apa kalau buat marketing kawakan, marketing sukses mah. Astagfirullah. Pasti diteleponin terus kan. Ya begitulah. Padahal hari Sabtu loh guys ini guys. Gitu. Kita Libur harus, guys. Hari balik Sabtu lagi, tuh Kang libur. Asep, kita tuh harus mengapresiasi apa yang rezeki yang datang ke kita. Oke. Karena balik lagi, yang tadi gue bilang, gue kan di dunia yang Marketing. Bukan. Apa di dunia apa? Di dunia Tipu-tipu. Di dunia yang krusial lah, urusan dengan nyawa orang. Ya, berurusan dengan
kualitas hidup orang kan. Urgent lah ya, urgensinya. Jadi gue tuh sering antar benang yang hari Sabtu tuh, antar benang yang Penting ya, mau dipakai operasi. Emang gue yang jagain. nggak ready stock bro? Jadi gini, benang kita tuh banyak, sampai ribuan kali. Ya. Dan kodenya beda-beda. Ah. Benang itu jenisnya banyak, jadi kita harus bener-bener jagain nih. Nah itu kadang-kadang Sabtu kita harus kerja. Oh. Karena kan operasian kita gak ada yang tahu, bisa Sabtu pagi, Sabtu malam. Oh. Tiba-tiba orang kecelakaan, kaki putus. Berarti memang si stoknya itu disimpan misalkan di PT lu ini. Jadi kadang-kadang kita nggak di stok di rumah sakit. bukan gak di stok, kayak apa ya? Iya, rumah sakit juga kaget ada kasus kayak gini nih, paham nggak? Oh ternyata stoknya habis gitu. Bukan, stoknya nggak pernah dia beli. Oh. Sedangkan dia butuh ini gara-gara ada pasien yang khusus. Ya misalkan yang biasa dipakai itu cuman tipe A, B, C. Tapi Tiba-tiba ada pasien yang butuh tipe D. D gitu. Betul. Iya. Pinter nggak ngasih? Gua. Ya, Gitu. seru juga ya. Nggak seru sih. Sebenarnya waktu emang itu balik lagi waktu. Ya. Masalah gue tuh selalu dari kemana waktu. Sebenarnya gue udah wanti-wanti sih. Kalau gue mau masuk marketing yang kayak begini lagi, apalagi marketing di bidang obat-obatan, kedokteran, harus siap. Waktu lu kemakan banyak. Boleh tuh nanti kita bahas di part 2 nih. Nah, udah habis nih. Ah? Udah. Part 2, ada part 2. Nggak, kita bahas di part 2 karena gua juga baru tahu ternyata marketing lu tuh di bidang apa? Produknya tuh itu. Iya, yang urgent. Nanti kalau lu belum resign, gua undang lagi. Soalnya dia setahun terakhir ini kenal sama dia, gua udah ngedenger dia pindah 3 perusahaan ya? 2. 3? 3, mana aja? Ya 2 deh. 2. 2. Yes. Iya, pindah 2 perusahaan kan, 2 tahun ini kan. Setahun. Setahun ini kan. Jadi gue cepet. Ini mau gue ceritain nggak? Nggak usah. Bentar lagi. Udah tamat nih. Udah waktunya udah habis nih. Udah habis. Udah ya. Masa gini sih? Podcast waktu udah habis bang. Ya masa begini podcastnya handal banget. Andal banget. Profesional. Ya habisnya ini nelponnya lama. Gimana kita? Nelpon sampai 2 jam guys tadi guys. Mana ada. Bentar doang. Biasalah kalau udah ke urgent mah harus diangkat. Iya. Tapi kisah lu seru sih bro. Maksudnya dari lu tadi nyeritai tadi kan stigma gua ke lu tuh ya gitulah ya anak orang kaya mungkin ya stigma gua, tapi lu ceritain ternyata lu tuh hidupnya struggle. Lumayan. Ya kan? Ya penuh dengan cerita lah gitu ya, penuh dengan apa ya? Drama. Ujian-ujian kehidupan yang membuat lu sekarang jadi kayak gini gitu kan. Semua orang kayak gitu Ya, sih. dan alhamdulillah ya mungkin sekarang lu udah tinggal memetik buahnya aja, Bro. Buah apa nih? Buah. Pepaya. Pepaya. Kalau pepaya mah dermes. Guys. Ya guys. Ini dermes biar enak gitu. Pas masuk mulut tuh kayak ser gitu. Oke. Nah, oke. Terakhir nih. Apa ya? Harapan lu atau impian lu dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang ini ke depannya apa nih? Lu mau bikin special show kah? Enggak sih. Atau mau bikin penjualan lebih banyak lagi atau apa? Lu punya apa ke depan nih? Kedepannya ya gue sebenarnya sih ini salah, cuma Apa pengen nikah bentar lagi? kalau nikah jujur panjang lagi nanti. Kalau nikah tuh sebenarnya gue tuh udah banyak apa tuh namanya, banyak Apa? kesempatan kalau nikah. Kesempatan. Cuma guanya selalu tidak Belum dulu siap. deh. Lu belum siap. Belum siap atau nggak siap? Ya semuanya siapa sih yang siap kan? Iya, nggak ada. Sebenarnya siap-siap aja, cuma kan kayak ya rezeki kan, rezeki nggak ada yang tahu. Jodoh kan tangan Tuhan. Gitulah. Iya, Pak. Ya Nih kalau nikah enggak gue. belum ya. Iya, karena gue takut karena di dunia ini kan sekarang lagi krisis kan. Waduh. Bener. Justru mumpung Lagi krisis kita bikin anak. Iya. Kenapa? Mumpung belum perang dunia Lah udah setar kali Oh, ya. iya. Ampun, Timur Tengah udah setar. atau ya dalam ini ya fokus di karir dulu aja kali ya. Sebenarnya harapan gue paling possible itu adalah gue pindah keluar negeri. Wih, oke. Gue lagi OTW belajar Amin. Kita doain guys bahasa sama Sunda. Gua Gua lagi... bahasa Inggris dong. Enggak, kalau bahasa Inggris gue udah bisa. Kalau bahasa Inggris mah sekarang udah Apa nggak keluar negerinya untuk kemana? Korea, Jepang, Cina? rahasia lah. Rahasia. Rahasia lah. Pokoknya adalah. Kita doain Negara karir impian. Ucup Smoker semakin melejit. Amin ya Allah. Nanti
part kedua kita syutingnya di mana? Di Jepang. Amin. Amin. Boleh. Amin. Iya, siapa tahu kan dia udah keluar negeri duluan ngundang gua gitu kan. Ya siapa tahu lu, Iya. kalau lu apa harapan lu? Harapan lu 2 hari lagi apa? 2 hari lagi gua nyuci piring. Bisa cuci piring. Ya. Thank you banget Bang Ucup. Masih mau lanjut ah? Ya, Gak mau udahan gua. seru. Nanti part 2 kita lanjut. Mohon Oke. maaf. Siap. Makasih udah jauh-jauh datang ke Ciledug. Ya, makasih doang. Ke Uncle San nih, keren juga Uncle San. Makasih juga Uncle San. Oh ya, Angkesan kafe nomor 1 di Ciledug. Asal. Nggak ada tandingan. Iya. Terima Mau kasih kenapa? udah ngedukung podcast UMKM ini. Ini Ya. podcast calon Apa? mengalahkan Close the Door. Wah. Denny Sumargo nih nggak ada apa-apanya. Wah. Ada pesan-pesan terakhir? Soalnya pesan sih. Jadi buat teman-teman yang struggle, Jangan tetaplah menyerah. struggle. Iya. Pilihan cuma 2, kalian bunuh diri atau enggak. Ya. Buat tahu lengkapnya cerita Ucup, buka blognya Nggak ada cerita gua. Itu kan motivasi doang. Motilisius apa? Motilius. Motilius. Kalau blog nama websitenya Motilius. Ya. Lihat detail tentang akun Instagramnya atau akun blogernya Ada ada, di di sini. deskripsi ya, Ada di di sini. komen ya. Di sini dong. Di follow ya. Di sini Ya. nggak ada? Ada di sini. Oh, di sini ada. Ada. Persis di sini. Ada di sini nih. Di sini? Ada, iya. Di sini? Iya. Nggak ada. Di Berlebihan. sini? Udah. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Thank you. Minggu depan ada lagi minggu depan. Ada lagi. Keren, podcast mingguan. Sampai ketemu. Bye bye. Doseng Family. Kok Doseng Family, Doseng Podcast. Terima kasih kepada Balad Doseng yang sudah nonton. Kalian sangat berarti buat channel UMKM kami ini. Kalian juga bisa memberikan dukungan lainnya dengan membeli merchandise kami. Link produknya ada di deskripsi ya. See you.